Selamat pagi semua, selamat hari Minggu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita ya. Yuk mari kita berdoa. Bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk nafas kami, bersyukur untuk banyak hal dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dan memandang Tuhan mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami menjadi tanah hati yang subur, telinga rohani kami, mata rohani kami untuk melihat Tuhan yang pimpin. Makasih Tuhan, kami serahkan persekutuan kami di dunia maya ini Tuhan, dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita coba baca dulu di kitab Yeremia 33 ayat 2-3. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan, ialah namanya. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan kita itu baik. Ya, Tuhan kita itu baik setiap saat. Cuma mungkin sepertinya kita sering lupa akan hal itu. Seringkali begitu, sering lupa. Contohnya, ya, salah satu contoh karena kita di SMCC ada tim Satgas kan ya, Satgas COVID. Dan saya harap kita semua tahu akan hal itu. Dan banyak gereja dan komunitas lain juga melakukan hal yang sama. Dan itu puji Tuhan sekali. Karena bersyukur sekali untuk pergerakan orang-orang percaya di Indonesia. Orang-orang percaya, orang-orang kudus, anak Tuhan. Ya. Lalu saat saya ikut sedikit terlibat dan mengikuti pergerakannya. Dengar banyak kabar gitu kan ya. Ini ada yang sakit. Oh ini ada yang butuh obat. Ini butuh rumah sakit, bagaimana ya gitu kan. Dan tim Satgas juga ada grup WA di mana teman-teman yang sakit atau yang sudah sembuh itu juga membantu gitu ya, saling membantu. Kemudian kabar banyak, ini paru-parunya banyak lendirnya, ini bagaimana, ini tidak bisa bernafas gitu ya. Saturasinya berapa kan gitu ya. Dan saya baru rasanya 1 tahun ini ya, baru tahu apa itu saturasi, bahwa ada kata saturasi. Sebelumnya nggak tahu saturasi. Oximeter gitu. Ya memang pada akhirnya tahu bahwa oximeter untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Sebelumnya kan tidak pernah tahu. Lalu ada asitromisin, fluvir, avigat. Waduh, begitu banyak istilah-istilah baru yang kita ketahui. Tapi yang sangat terasa bagi saya, yang saya sangat diingatkan sekali adalah ini orangnya butuh, nggak bisa bernafas. Ini orangnya butuh oksigen. Beli tabung. Terus ada Ko Iwan yang mengantar tabung ke sana kemari. Kemudian saya juga mengikuti satu grup alumni yang dimana ada seseorang yang juga mengantar ke sana kemari, membawakan tabung oksigen sebagai penyelamat jiwa gitu ya. Saya cuma teringat, dan sepertinya kita semua juga banyak yang teringat bahwa kita butuh oksigen. Dan kita baru ingat pada saat kita mungkin kesulitan bernafas. Dan untuk kita-kita yang bisa bernafas dengan lega saat ini, ayo coba. Saya suka mengajak dalam doa malam, saya suka mengajak untuk teman-teman yang berdoa untuk menarik nafas. Kita coba sekarang tarik nafas dalam-dalam. Oksigen dan is free for us. Begitu berlimpah dan begitu murah. Bukan murah ya, begitu gratis. Ya kan? Dan paru-paru kita bisa menyerap itu. Dan paru-paru kita bisa mengolah itu. Berapa banyak harga oksigen yang kita sudah serap selama ini? Ya kan? Kita sering lupa itu. Sering lupa kalau kita itu sedang bernafas kan. Ya kan? Sering lupa. Dan kita juga sering lupa bahwa sebenarnya nggak ada kekuatan di dalam kita yang bisa memastikan
bahwa kita akan terus bernafas. Kan begitu. Ya, jadi betapa seringnya kita lupa, ya kan, akan hal itu. Kita baru ingat kesehatan itu berharga pada saat kita sakit. Kita sering lupa. Kita baru ingat bahwa keluarga itu berharga mungkin pada saat kita kehilangan. Ya kan? Atau pada saat kita sendirian mungkin, pada saat lagi isoman. Ya. Kemudian kita baru ingat bahwa hidup kita itu berharga dan perlu bermakna pada saat kita dalam kondisi yang tidak baik. Dan Tuhan itu tampaknya menjadi terbaik dalam hidup kita justru ketika kita sedang berada dalam kondisi terburuk kita. Ya, kita tampaknya dalam kondisi terburuk baru bisa menemukan hal yang terbaik dari Tuhan kita. Padahal Tuhan kita itu selalu baik. Kita yang selalu lupa. Cuma memang kalau direnungkan ya, logam yang paling berharga itu baru ditemukan di lapisan yang terdalam. Ya kan? Mutiara yang luar biasa indah itu baru bisa ditemukan di ceruk laut yang terdalam. Kita sering lupa akan banyak hal. Dan dengan kekerasan kepala kita, kekerasan hati kita, lupa kalau Tuhan itu selalu baik, saudara-saudara. Tuhan kita itu selalu berkuasa dan selalu berdaulat. Apa yang menjadi kehendak dan rencananya itu pasti terjadi. Kita lupa. Kita lupa juga bahwa sebenarnya kita ini selalu tidak akan bisa hidup baik tanpa Tuhan Allah pemegang hidup kita. Yeremia tadi yang ayat 2 mengatakan bahwa Tuhan yang telah menjadikan bumi dan dengan membentuknya dan menegakkannya. Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Karena kita sering lupa sampai Tuhan memberikan petunjuk. Petunjuk dan arahan, undangan untuk mencari Dia. Baik untuk yang saat ini sedang sadar bahwa kondisinya mungkin tidak terlalu baik. Ya. Tapi juga undangan untuk kita-kita yang merasa baik-baik saja, tidak sadar kalau diri kita sedang berada dalam kondisi yang tidak baik jika terlepas dari Tuhan. Dan yuk kita dengarkan bisikan lembut dari Tuhan saat ini. Bisikan lembut atau mungkin teguran gitu ya. Atau mungkin ajakan, dorongan yang keras untuk Tuhan bilang di dalam telinga. Di telinga kita, telinga rohani kita. Di dalam hati kita masing-masing. Dia katakan ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Ini undangan, ini ajakan, ini perintah bahkan, ya. Untuk apa? Untuk mencari Dia. Dan ini undangan yang luar biasa loh. Karena undangan ini bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi undangan untuk kepentingan kita. Supaya kita bisa mengambil bagian dalam keselamatan kekal bersama dengan Tuhan. Dalam melalui proses restorasi saat ini dalam kehidupan kita. Ya. Sifatnya sama, contohnya analoginya sama seperti vaksin. Ya. Vaksin itu baik untuk kita untuk dalam menghadapi pandemi ini, ya kan? Vaksin itu baik. Vaksin itu bisa membuat tubuh kita tahu virus yang menyerang. Dan memproduksi antibodinya terlebih dahulu. Tapi banyak orang, walaupun vaksin itu baik untuk kita, tapi masih banyak orang yang harus dipaksa, bahkan diperintah untuk vaksin. Ini mungkin mereka-mereka yang tidak sadar bahwa vaksin itu baik untuk mereka. Atau mereka-mereka yang sadar bahwa vaksin itu baik, tapi dengan ketegaran hati, bisa jadi karena
takut jarum mungkin, atau banyak hal yang lain gitu ya. Tahu bahwa ini baik, tapi karena tidak mau, memilih untuk mengambil resiko yang lebih besar daripada cus. Dan kalau dipikir-pikir di luar segala polemik yang ada ya, di luar dari segala polemik yang ada terkait dengan pengadaan vaksin dan jenisnya dan dananya, dan di luar segala polemik yang ada, pemerintah sebenarnya sudah sangat baik ya kan. Pemerintah kita itu sudah sangat baik memikirkan rakyatnya dan mau merendahkan diri untuk mewajibkan rakyatnya, warganya untuk vaksin. Karena itu baik untuk kita, untuk rakyatnya. Pertanyaannya, apakah kita lebih baik sakit parah terpapar dengan suatu virus tertentu daripada divaksin? Nah, ini sifatnya kurang lebih sama dengan kekerasan kita gitu ya. Yang harus diperintah terlebih dahulu untuk mengasihi jiwa kita dan memperhatikan keselamatan kekal kita dengan cara mencari Tuhan. Untuk mencari Tuhan pun kita harus diundang, kita harus diperintahkan. Padahal itu untuk kebaikan kita. Karena Tuhan begitu menyayangi kita. Dan kita bisa melihat betapa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Begitu mengasihi kita dan begitu rendah hati. Ya, bisa dibilang seperti itu. Tuhan itu begitu mengasihi kita dan begitu rendah hati untuk terus menerus mengajak kita untuk mencari Dia. Terus menerus mengetuk hati kita, berbisik di telinga kita untuk mencari Dia supaya kita bisa mengambil bagian dalam pesta keselamatan kekal bersama dengan Dia. Apakah kita lebih memilih penderitaan kekal atau apakah kita lebih memilih stuck dalam kondisi terburuk kita saat ini daripada datang mencari Dia? Ayo, ini undangan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku. 1. Carilah aku. Berdoalah. Yang kedua, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu banyak hal yang tidak kita ketahui. Janji Tuhan atas apa yang Dia perintahkan. Kita coba bahas itu sebentar. Yang pertama, Tuhan bilang, carilah aku. Carilah aku. Dalam segala kondisimu, dalam segala kondisi kita. Carilah aku dulu. Carilah aku yang terutama. Carilah Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun pergumulan kita, apapun kejadian yang sedang kita hadapi, saat ini carilah Tuhan dulu, terlebih dahulu yang terutama. Jadi bukan mencari pegangan lain gitu ya, mencari orang lain. Mencari apa? Berpegang pada harta kekayaan yang kita punya, berpegang pada banyak hal gitu ya. Yang lain selain Tuhan. Tuhan bilang, carilah aku. Karena kita bisa melihat bahwa dalam kesesakan kita, banyak orang yang tidak mampu juga kok. Ada yang mau membantu tentunya. Puji Tuhan untuk itu. Tapi tidak semua, bahkan kadang tidak banyak yang memang bisa betul-betul membantu. Ya kan? Atau uang. Banyak berita kedukaan gitu ya. Bukan hanya mereka-mereka yang kesulitan dalam secara ekonomi saja yang harus berpulang. Tapi juga mereka-mereka yang punya mobil mewah koleksi sampai berpuluh-puluh mobil. Mereka yang punya rumah gedong sampai berpuluh-puluh.
Mereka yang punya pesawat jet pribadi yang bisa mengantar dari sini pergi ke Singapura, bisa pergi ke mana untuk berobat. Dan ada begitu banyak dana yang mereka punya, tapi ternyata kan juga tidak terlalu bisa membantu. Dan kita menyadari itu, bukan? Kita menyadari itu. Cuma yang jadi hal adalah, cukup aneh ini. Kita itu nggak pernah lupa makan, kita tuh nggak pernah lupa tidur, kita tuh nggak pernah lupa minum. Kita itu rajin bekerja untuk pekerjaan kita, mencari uang gitu ya. Kemudian bagi yang terlibat dalam hubungan romantis, mungkin kita nggak pernah lupa untuk telepon, tanya kabar, berjam-jam, ngobrol, nggak pernah lupa itu. Kita nggak pernah lupa untuk buka handphone, kita nggak pernah lupa untuk mandi, kita nggak pernah lupa untuk banyak hal. Tapi begitu bicara tentang perintah Tuhan yang baik untuk kita dan bilang carilah aku terlebih dahulu, kita lupa dan kita sering bergumul untuk itu. Kita sering lupa, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan adalah pemegang hidup kita, bukan hal yang lainnya. Carilah Tuhan dalam segala kesulitanmu dan pergumulan kita masing-masing, dan kesulitan kita masing-masing saat ini. Bukan berpegang pada yang lain, dan juga bukan berusaha untuk mencari-cari siapa yang salah gitu. Cari Tuhan. Bukan untuk menganalisa, mencari-cari siapa yang salah. Bukan menyalahkan kondisi, keadaan. Bukannya panik, bukannya berusaha untuk tampil baik. Bukannya membela diri. Bukannya untuk menyalahkan orang lain atau menjelekkan orang lain dalam kesulitan kita. Tapi Tuhan bilang, carilah aku, berserulah kepadaku. Yang terutama. Contoh di Alkitab yang sangat jelas itu Daniel mungkin ya. Dia selalu lari berdoa. Dia selalu mencari Tuhan. Dalam posisinya yang kita pasti tahu bahwa itu sibuk sekali. Ya kan? Dia bukan cuma menghadapi tugasnya saja, tugas kerajaannya, tapi dia juga menghadapi kesulitan dari berbagai orang di sekitarnya yang tidak suka dengan dia. Dengan caranya untuk melakukan firman Tuhan dalam pekerjaannya. Ahli Taurat, ahli nujum, astrologer dan segala macam itu kan berusaha untuk menyerang dia. Jadi kesulitannya Daniel bukan cuma sekedar mengerjakan pekerjaannya saja. Tapi apa yang dia lakukan? Daniel 6 ayat 10 dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dan itu juga yang menyebabkan Daniel menjadi orang yang diandalkan di kerajaan itu sampai beberapa kali pergantian penguasa. Ya kan? Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam Matius 6:6. Ambil waktumu untuk mencari Tuhan. Ambil waktu untuk mencari Tuhan. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sampai begitu dihidupinya dan dia memberi contoh dan keteladanan. Lukas 11 ayat 1 murid-muridnya berkata, Tuhan ajarkan kami untuk berdoa. Yakobus 5:1. Bukan Yakobus 5:1. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ada banyak sekali ajakan itu diulang-ulang untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan selalu bilang, carilah aku. Kata Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu banyak hal yang tidak kita pahami dan yang tidak kita ketahui. Carilah Tuhan, saudara-saudara. Yuk sama-sama kita saling mengingatkan terus. Carilah Tuhan.
Berdoa syafaat, berdoa berseru cari Tuhan. Dan Dia akan menjawab kita. Kedua, janji Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Janji Tuhan, Dia bilang akan dijawab. Aku akan menjawab engkau. Dalam bahasa aslinya ada semacam penekanan gitu ya. Ada intonasi. Ada semacam makna khusus dalam kata-kata yang tertera di dalam bahasa asli. Pada saat Tuhan bilang bahwa aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan padamu. Aku di sana. Penekanannya adalah bahwa aku Tuhan yang akan menjawab. Jadi pada saat Tuhan bilang carilah aku, Tuhan bilang aku sendirilah, bukan yang lain yang akan menjawab engkau. Tuhan yang akan memberitahukan kepada kita. Tuhan sendiri yang akan memberitahukan. Itu sangat penting sekali. Itu sangat luar biasa sekali. Karena Tuhan sendiri yang akan menjawab doa kita. Dan janji Tuhan itu banyak sekali. Saudara-saudara, teman-teman. Kita yang terlalu khawatir. Atau jangan-jangan kita tidak tahu janji Tuhan itu apa. Perlu banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita tahu janji Tuhan itu seperti apa. Ya kan? Janji Tuhan itu banyak sekali. Janji Tuhan itu tidak hanya yang tertulis dalam firman Tuhan. Tapi sebenarnya janji Tuhan itu terwujud nyata dalam kehidupan kita. Bukan? Coba kita ambil waktu untuk noleh ke belakang, ke masa lalu kita. Maka kita akan bisa melihat hal-hal yang begitu banyak hal-hal yang terjadi yang membentuk kita sampai saat ini. Dan kalau kita mau jujur dan terbuka, maka kita akan melihat jujur dan terbuka dan berpikir dengan benar ya. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu sudah mengatur kehidupan kita sedemikian rupa step by step. Dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Dari satu kejadian ke kejadian. Dari orang yang satu ke orang yang lain. Dan begitu teraturnya sampai membentuk kita saat ini. Dan kalau kita mau jujur sekali lagi dan terbuka. Kita seharusnya bisa melihat bahwa apa yang terjadi selama itu seharusnya adalah sesuatu yang bisa membentuk kita menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, menjadi lebih bermakna. Dan kalau kita mau jujur dan terbuka, kita juga bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan itu sering tepat pada waktunya, ya kan? Kondisi pandemi seperti sekarang, kemarin saya mendengar seseorang kontak bilang, ini terlalu luar biasa. Begitu tepat pada waktunya. Kalau ada, bahkan dia bilang seperti ini, kalau ada orang yang sampai tidak bisa melihat Tuhan dalam kondisi seperti sekarang, itu orang gila. Karena begitu tepat pada waktunya. Cuma kita aja yang terlalu khawatir. Sampai kita panik. Ya kan? Dan hal yang ketiga, kalau kita mau jujur dan terbuka, maka kita akan bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi selama ini itu betul-betul yang terbaik untuk kita. Tuhan bilang, aku akan mencari engkau. Aku akan menjawab engkau. Itu janji Tuhan. Jadi kita mencari Dia. Tuhan bilang, aku akan menjawab engkau. Apa yang perlu kita lakukan? Ya kita tunggu. Kita tunggu jawaban Tuhan. Dan kita tunggu sesuai dengan kehendaknya. Dan kita tunggu caranya. Karena Dia akan menjawab pada waktunya. Sesuai kehendaknya. Dengan caranya. Apa yang dikatakan waktu... Ada beberapa poin penekanan intonasi ya. Arti kata yang terselip di dalam ayat tadi itu, Yeremia 3 ayat 3. Dikatakan bahwa aku sendiri yang akan memberitahu engkau hal-hal yang tidak engkau pahami dan hal-hal yang tidak engkau ketahui. Tapi penekanan di sana dikatakan demikian, saudara-saudara, bahwa hal-hal yang tidak kita pahami dan yang tidak kita ketahui itu
sebenarnya sudah terjadi dalam perencanaan Tuhan. Jadi Tuhan pada saat kita berdoa, pada saat kita berseru sama Tuhan, Tuhan bilang, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi. Bahkan yang sudah terjadi, yang pasti terjadi. Aku akan memberitahukan engkau itu. Itu sebabnya tunggu. Pakai cara Tuhan. Berdoalah tak henti-hentinya. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Kita kalau lihat di Daniel 10 ayat. Saya diingatkan lagi pada saat doa malam kemarin. Kapan hari? Daniel 10 ayat 12-14. Pada saat Daniel sedang berdoa gitu ya. Daniel sedang berdoa dan tidak terjadi apa-apa selama 21 hari. Kemudian pada hari ke-21 datang malaikat Gabriel. Daniel 10 ayat 12-14. Dia berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Malaikat Gabriel datang pada Daniel lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan semua perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku diutus Tuhan, kata malaikat Gabriel, oleh karena perkataanmu itu sejak hari pertama Daniel berniat dan merendahkan diri mencari Tuhan. Terus apa yang terjadi selama 21 hari? Dikatakan di ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia yaitu iblis si jahat ya berdiri 21 hari lamanya menentang aku untuk datang kepadamu, kepada Daniel. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, malaikat Mikael, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Tuhan bilang, carilah aku dan aku akan menjawab sesuai dengan waktuku, sesuai dengan kehendakku, sesuai dengan caraku. Karena segala sesuatu sudah terjadi dalam perencanaan Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-7 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, janji Tuhan terkait carilah dan kujawab begitu banyak. Yuk, berpegang pada itu. Berserulah senantiasa kepada Tuhan. Carilah Tuhan senantiasa. Maka Tuhan akan menjawab kita. Hendaklah firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan yang tertabur bisa melembutkan hati kita, tertanam dan bertumbuh dan menghasilkan buah.